Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nastiti Putri Rahayu dari kelas LA10 Binusian 2025 Universitas Bina Nusantara Region Malang dengan NIM 2502025-624. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas yang berkaitan dengan brand Erigo. Sebelum beralih ke inti video, saya akan memaparkan beberapa poin-poin yang akan saya sampaikan dalam video ini. Yang pertama yaitu apa sih brand Erigo itu? Yang kedua, kenapa sih saya mengangkat brand Erigo ini sebagai bahan analisa saya dalam studi kasus BMC? Yang ketiga, apa sih BMC itu? Yang keempat yaitu BMC yang saya kaitkan dengan brand Erigo ini. Yang kelima yaitu pattern dalam bisnis brand Erigo ini. Nah, pertama-tama Erigo ini pendirinya yaitu Muhammad Sadat yang berasal dari Aceh. Erigo sendiri ini merupakan salah satu brand fashion yang berasal dari Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan local brand yang membawakan fashion dengan retro style ataupun street style yang digunakan dengan anak-anak milenial zaman sekarang. Nah, retro style ini sebenarnya style-style atau gaya-gaya di masa lalu atau zaman dulu yang dibawakan dengan tren zaman sekarang, maksudnya yang dikombin dengan tren zaman sekarang, sehingga anak muda zaman sekarang tuh suka memakai tren fashion retro style ataupun street style. Nah, poin selanjutnya, kenapa sih saya menggunakan brand Erigo ini sebagai bahan analisa ke dalam bisnis model kanvas saya? Yang pertama, karena saya sebagai konsumen yang merasakan sendiri bahan-bahan yang diproduksi ataupun baju fashion yang diproduksi oleh brand Erigo ini sangat-sangat berkualitas sehingga nyaman dipakai. Yang kedua yaitu brand Erigo ini menyediakan harga-harga yang affordable ataupun terjangkau bagi seluruh kalangan, sehingga maksudnya budgetingnya itu tidak terlalu mahal bagi semua kalangan. Nah, selanjutnya yaitu karena brand ini ataupun brand Erigo ini memiliki prestasi yang mana di tahun 2022 ini brand Erigo itu berhasil untuk memperkenalkan fashion-nya ke dunia luar melalui New York Fashion Week. Dan yang terakhir yaitu karena marketing yang digunakan oleh brand Erigo ini sangat-sangat top. Karena menurut saya itu Erigo ini mengajak para influencer ataupun serta artis-artis untuk bersama-sama combine ataupun berkolaborasi dengan brandnya, sehingga para influencer atau artis ini dapat mengajak followers-followersnya untuk membeli brand baju lokal ini dengan tema-tema yang unik. Nah, selanjutnya yaitu apa sih BMC itu? Nah, bisnis model kanvas ataupun yang biasa disebut dengan BMC adalah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis yang disajikan dengan bentuk visual ataupun seperti gambaran atau lukisan yang dapat nantinya dimengerti atau mudah dipahami oleh orang-orang yang berada di dalam brand tersebut atau orang-orang yang bekerja dalam brand tersebut. Nah, dalam BMC ini terdapat 9 table yang berisi tentang key partner, key activities, key research, value propositions, channels, customer segments, terus customer relationships, cost structure, dan juga revenue streams. Poin selanjutnya mengenai bisnis model kanvas brand Erigo. Nah, menurut saya key partner yang berada dalam brand Erigo ini yaitu seperti orang-orang yang terkait dalam berkembangnya brand Erigo ini, yaitu penjahit, street style designer, ataupun media sosial spesialis yang selalu melihat
adanya perkembangan era atau tren di media sosial serta karyawan. Nah, selanjutnya yaitu key activities brand Erigo ini, yaitu aktivitas-aktivitas apa saja sih yang dapat membangun perkembangan brand Erigo ini, yaitu ada menjaga kualitas bahan penjualan ataupun bahan produksi, dan setelah itu selalu mengeksplor model-model fashion ataupun menambah model-model fashion baru sesuai dengan tren yang lagi ada dalam kalangan masyarakat atau membuat tren dalam masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu key research ataupun sumber daya utama apa saja sih yang berada di brand Erigo ini. Nah, yang pertama yaitu ada bahan baku tekstil, yang kedua ada packaging, yang ketiga ada desain konten. Nah, selanjutnya yaitu value propositions, yang mana di setiap bisnis itu selalu mempunyai value tersendiri agar dapat dibedakan, agar kita sebagai konsumen dapat membedakan brand satu dan brand yang lainnya. Contohnya dalam value proposition brand Erigo ini yaitu selalu memproduksi baju dengan membawakan karakter retro style ataupun street style, yang mana Erigo sendiri ini mengatakan yang dalam websitenya yaitu retro style adalah mode masa lalu yang tak pernah tergerus waktu. Nah, selanjutnya yaitu channels, tempat promosi atau tempat penjualan brand Erigo ini terdapat di e-commerce ataupun media online seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan beberapa e-commerce lainnya, serta penjualan brand Erigo ini mempunyai department store ataupun toko offline yang berada di mall-mall besar. Setelah itu kita beralih ke customer segment brand Erigo ini, yang mana customer segment Erigo ini merupakan orang-orang yang suka berpakaian dengan menampilkan stylenya seperti retro style ataupun street style ataupun dengan gaya-gaya hypebeast. Nah, range umur dari orang-orang ataupun kalangan-kalangan muda ini yaitu 15-30 tahun ke atas. Selanjutnya yaitu customer relationship. Gimana sih cara Erigo ini membangun hubungan antara produksinya dengan customernya? Nah, caranya yaitu Erigo ini selalu memberikan promo-promo di hari spesialnya, yaitu seperti hari Natal, hari raya, ataupun hari-hari spesial seperti hari Valentine, serta selalu memberikan produk-produk dengan style-style yang kekinian dan menggabungkan style-style kekinian ini dengan style retro ataupun style lama, sehingga masyarakat bisa merasakan hype yang lagi beredar di zamannya. Selanjutnya yaitu ada cost structure, di mana biaya-biaya struktur ini, adapun biaya-biaya struktur yang dikeluarkan brand Erigo ini yaitu bahan baku produksi, alat produksi, gaji pegawai, biaya marketing, dan biaya operasional lainnya. Dan yang terakhir, adapun revenue streams ataupun pendapatan dari mana sih brand Erigo ini mendapatkan pendapatan? Nah, brand Erigo sendiri ini mendapatkan pendapatan dari penjualan offline-nya maupun penjualan online. Nah, poin yang terakhir adalah pattern dalam brand Erigo ini. Sebelumnya, apa sih pattern itu? Pattern adalah bentuk model yang memiliki aturan seperti gagasan yang abstrak atau yang biasa disebut dengan pembentuk pola yang secara berulang dengan membedakan beberapa jenis. Nah, pattern dalam brand Erigo ini menurut saya, setelah saya menganalisa, pattern dalam brand Erigo ini termasuk dalam kategori unbundling business model. Mengapa demikian? Ya, karena unbundling business model ini merupakan suatu produk yang menunjukkan perusahaan yang memiliki bisnis yang tidak dapat disatukan dalam pengelolaannya,
sehingga memiliki konsep dan tujuan yang berbeda pada segmen bisnis, customer relationship, product innovation, serta infrastruktur yang dimiliki brand fashion Erigo ini. Nah, selanjutnya bisnis Erigo ini termasuk dalam core business model type customer relationship management karena tipe dalam customer relationship business relationship management ini merupakan strategi yang mengutamakan hubungan pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan, serta memahami pembiayaan promosi yang cukup konsisten pada brand Erigo ini. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai bisnis model dari brand Erigo ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.